Halo teman-teman Banyumas Lover dimanapun kalian berada, kembali lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini temanya ngeri-ngeri sedap ya, antara kadang kita susah membedakan iya atau tidak. Kita akan membahas tentang KDRT teman-teman. Ini sebuah tema yang penting dan saya harap teman-teman Banyumas Lover bisa nonton dari awal sampai akhir, karena kadang KDRT tanpa sadar ada di sekitar kita begitu dekat. Dan kali ini saya bersama Mbak Ani Wardani, Sarjana Ilmu Komunikasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Teman-teman jangan salah, ini Mbak Ani multi sekali, multi talent, multi kerja ya. Selain di Dinas PPPA, beliau juga penyusun bahan informasi publikasi dan juga sebagai admin untuk call center 112. Kalau di luar negeri punya 911 ya. Di Semarang kita ketemu Mbak Ani ada 112. Semua bisa dilaporkan di 112 tentunya. Baik teman-teman. Nah, kali ini tema kita mungkin beda ya dari biasanya ya. Biasanya kita membahas tentang per-KB-an. Kali ini kita mencerembet-cerembet di bagian keluarga, di bagian KDRT yang sekarang lagi banyak kasus dan ternyata dekat dengan kita dan kadang susah dibedakan KDRT atau enggak. Nah, mumpung sekarang ada Mbak Ani, saya ingin, Mbak Ani banyak pengalaman nih. Tadi dengar-dengar sentilan dari Mbak Diana, banyak banget pengalaman dan juga menangani kasus-kasus KDRT. Mbak Ani, selamat siang. Siang, Mbak Mulan. Luar biasa. Hari ini nggak sibuk kan, Mbak? Sebenarnya sih sibuk, cuman demi BKKBN Banyumas saya luang-luangin. Cakep banget nih jawabannya nih. Mbak Ani langsung aja nih untuk KDRT nih. Saya ini penasaran nih Mbak Ani. KDRT itu sebenarnya apa sih dan apakah hanya terjadi ketika sudah menikah, KDRT kekerasan dalam rumah tangga hanya dalam rumah tangga, atau kalau pacaran ada berantem-berantemnya, apa itu KDRT juga? Oke, siap. Sebenarnya saya langsung bahas aja ini ya. Biar. Dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Nah, KDRT itu sebenarnya siapa aja sih yang dilindungi? Kalau berdasarkan undang-undang ini, ada suami, istri, anak, kemudian hubungan keluarga karena saudara, perkawinan, atau persusuan, dan siapa saja yang menetap dalam rumah tersebut. Misalnya, ada asisten rumah tangga. Dalam jangka waktu tertentu, mereka sudah dianggap seperti kayak bagian dari rumah, bagian dari keluarga itu. Nah, itu yang dilindungi dalam undang-undang KDRT. Kalau tadi kekerasan dalam pacarannya serumah nggak? Oh gitu ya? Kalau serumah bisa. Kalau sudah dianggap menjadi bagian dari keluarga, bisa masuk KDRT. Tapi kalau masih beda rumah, itu nanti masuknya ke kategori kekerasan dalam pacaran. Gitu. Pacaran ada juga. Oh gitu. Nah tadi kan Mbak Ani jelasin kalau itu terjadi pada perempuan dengan fisik, mental, seksualnya dan sebagainya. Apakah ini hanya kepada perempuan kah atau bisa juga terjadi pada laki-laki gitu? Tadi sebenarnya harus yang digarisbawahi tadi dari pengertian adalah terutama perempuan ya. Jadi terutama. Tadi kalau saya balik lagi, siapa aja sih yang dilindungi dalam undang-undang KDRT ini? Suami, istri, anak, dan kemudian hubungan keluarga, paman, om, atau mungkin karena perkawinan, atau mungkin pembantu atau siapapun yang mungkin sudah dianggap seperti keluarga karena tinggal satu rumah kan dalam jangka waktu tertentu. Itu semua kalau misalnya terjadi kekerasan terhadap dirinya itu bisa dikenakan undang-undang KDRT. Nah, kenapa sih kita kasih titik berat terutama perempuan? Karena memang secara kasus korban KDRT itu kebanyakan perempuan ya. Dan di dinas saya, korban kekerasan itu yang bisa dilaporkan itu kategorinya hanya perempuan dan anak.
Anak tahu nggak Mbak Mulan, kategori anak tuh range usia berapa sampai berapa? Apakah sampai maksimal 19 tahun? Kayak undang-undang pernikahan? Enggak ya? Oh, undang-undang pernikahan iya 19 Oh. tahun, tapi kalau anak itu 0 sampai dengan 18. Jadi kalau laki-laki sudah di Mm-mm. atas 18 tahun, itu kalau ada kejadian kekerasan, melapornya tidak ke dinas saya. Dinas saya hanya fokusnya ke perempuan dan anak. Kayak gitu. Oh, karena udah nggak termasuk anak berarti ya. Tapi kalau Betul. misalnya masih di bawah 18 tahun, mau itu perempuan, Uh, laki-laki masih bisa gitu. ya bisa. Saya akan ambil data lagi ya Mbak ya. Tadi kan Mm-mm. menarik sekali tentang KDRT ya. Di Mm-mm. Semarang sendiri itu ada namanya aplikasi Asipak untuk pelaporan kekerasan. Sebenarnya kasus KDRT ini dan kasus-kasus kekerasan itu ibaratnya seperti fenomena gunung es ya. Yang kayaknya tuh kelihatannya tuh kok sedikit, tapi sebenarnya di permukaan banyak. Karena kan mungkin orang ada yang berani untuk menyampaikan, ada yang tidak. Nah, kalau yang sudah dilaporkan ke kami di tahun 2023 itu ada total 227 kekerasan, di mana 114 kasus merupakan KDRT. Berarti gila, hampir setengahnya kan? Mm-mm. Itu di tahun 2024 sampai dengan 24 April ini sudah ada 88 kasus laporan kekerasan di mana 49 merupakan KDRT. Dan ini korbannya kebanyakan perempuan dan anak gitu. Kebanyakan kasus KDRT-nya tuh kebanyakan di Semarang tuh bentuknya apa Mbak? Kayak misalnya dipukul kah atau kekerasan Iya, seksual atau verbal gitu kebanyakan Mbak? fisik. Jadi gini, kalau pelaporan kekerasan itu sebenarnya kan kalau kami kan hanya misalnya saya sebagai petugas ya. Jadi saya lanjutin dulu ke tentang KDRT-nya aja ya biar bisa lebih memahami. Jadi KDRT yang dimaksud dengan kekerasan KDRT itu jenisnya apa aja sih? Kadang orang merasa oh kalau KDRT itu tuh harus fisik ya, harus di visum ya, harus ada bekasnya ya. Enggak. Dalam undang-undang sendiri yang dimaksudkan dengan KDRT itu bisa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kalau kekerasan fisik sepertinya Mbak Mulan cukup paham ya. Kalau Oke. penelantaran rumah tangga tuh gimana tuh Mbak? Gak diperhatiin gitu? Penelantaran rumah tangga. Oke, kalau penelantaran rumah tangga ini kalau didasarkan undang-undang ayat 1 itu berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Sehingga korban berada di dalam bawah kendali orang tersebut. Misalnya seorang anak itu kan pasti kan kalau sama orang tua itu kan relasi kuasanya tinggian orang tua ya. Tergantung. Terus si ayahnya memutuskan untuk tidak memberikan nafkah ke anaknya atau tidak memberikan pendidikan yang layak, makanan yang layak untuk si anaknya, ya udah ditelantarin kayak gitu aja. Sedangkan si anaknya sendiri kalau untuk bekerja kan belum bisa. Karena kan masih di bawah umur kan. Atau si istri misalnya dijaga untuk tidak bisa untuk bersosialisasi dengan temannya, dijaga komunikasinya, dibatasin, maksud saya dijaga itu dibatasin, sehingga dia untuk berdikari mandiri, finansial secara ekonomi, mandiri itu nggak bisa. Jadi kan otomatis harus tergantung sama si suami kan. Terus si suaminya ketika melakukan penelantaran, kita nggak bisa membela diri kita sendiri, jadi ada ketergantungan. Nah itu masuk ke dalam penelantaran rumah tangga. Gitu. Wah itu udah masuk KDRT ya kayak gitu-gitu ya. Kekerasan seksual juga termasuk di sini kayak pemaksaan hubungan seksual terhadap anak atau terhadap istri. Tapi itu nanti luas Terhadap lagi. istri, terhadap istri tuh yang batasannya gimana tuh Mbak? Karena kalau di agama kita kan kayak ada kewajiban gitu kan. Itu gimana tuh keadaan situasi seperti apa istri dikategorikan mengalami KDRT secara seksual tuh? Iya itu balik lagi sih Mbak. Jadi kayak seperti kekerasan. Jadi kan kalau fisik itu udah pasti jelas ya. Maksudnya kalau fisik jelas tuh. Jadi kayak psikis, seksual itu balik lagi si korbannya. Korbannya sudah merasa apa belum? Kalau kekerasan seksual mungkin seperti pemaksaan hubungan atau mungkin nanti ada terjadi mungkin luka-luka atau sebagainya macam. Jadi kalau menurut saya sendiri sih psikis sama seksual itu yang lebih bisa memahami si korban sendiri. Korban itu sudah merasa apa belum? Jadi kalau di psikis itu kan kayak mengancam, terus habis itu berkata kasar gitu kan. Kalau misalnya di budayanya kita sendiri kita nggak ngerasa kok enggak suami gue ngomong kayak gitu aku fine aja, tapi orang lain yang denger kayak enggak itu tahu kayak gitu kan. Ya udah jadi balik lagi ke si korbannya itu sendiri. Jadi saya nggak berani untuk
lebih jauhnya lagi seperti apa. Cuman kalau berdasarkan undang-undang, di sini pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Jadi ada unsur pemaksaan. Itu kalau yang seksual. Gitu. Oke, Mbak, dari pengalaman Mbak Ani menangani kasus yang banyak ini nih, biasanya orang melakukan KDRT itu penyebabnya atau latar belakangnya tuh biasanya kenapa? Apa karena ekonomi gitu kebanyakan atau karena memang kelakuannya suka gitu Mbak? Kan ada yang bilang sekarang banyak pasangan yang red flag gitu, apa karena memang udah kelakuannya gitu? Kok Biasanya tadi pas kenapa nih, ngomong Mbak? refleks kayaknya menjiwai banget ya. Kayak pernah ada yang Wais. Iya nih, Mbak, ada aura-aura. Gimana Oke, sebabnya apa sih orang bisa kayak gitu? Oke, penyebab umum KDRT itu memang benar seperti dikatakan Mbak Mulan, paling banyak itu faktornya itu karena ekonomi ya. Ekonomi, kemudian pendidikan, kemudian karena kesehatan mentalnya dia sendiri, dan yang keempat karena lingkungan. Kalau ekonomi itu biasanya gini deh, Mbak Mulan kalau misalnya lagi bad mood atau misalnya habis dimarahin atasan, ini Mbak Mulan dapat transfer THR. Jadi mau marah nggak? Nggak jadi kan? Karena lagi happy, suasananya lagi happy, uangnya masih banyak nih gitu. Diain aja kayak misalnya bos kita tuh sering marah-marah tapi gaji kita sebulan 50 juta gimana dong gitu ya. Ya udahlah didengerin aja. Nah, kalau misalnya ekonomi ini misalnya aduh beli susu anak mahal segala macam mahal segala macam. Jadi itu tuh cenderung membuat orang jadi kayak gampang marah. Kemudian tadi mungkin juga karena ada keterbatasan si istri tidak bisa mengaktualisasikan dirinya secara mandiri, secara finansial dan lain segala macam. Sedangkan si suami juga ketika diberitahu, ini kita butuh biaya sekolah segala macam, nggak ada uang gitu kan, marah. Jadi rata-rata tuh karena ekonomi. Karena kalau orang yang secara ekonomi dia udah mapan, otomatis ibaratnya kayak ya udahlah, ada pelariannya gitu ya, benar nggak Mbak Mulan? Iya. Ada hiburan. Ya udah kalau misalnya gitu ya udahlah ke salon aja lah gitu buat nyenengin diri, namanya apa, healing ya, healing gitu kan. Nah itu biasanya kalau ini sih memang yang faktor ekonomi paling tinggi. Kemudian dari pendidikan ya, biasanya kalau pendidikannya yang semakin rendah tapi tidak dijadikan 100%, kalau pendidikannya rendah otomatis ini akan KDRT, tidak. Cuman hanya dominannya seperti itu. Ada juga kan yang udah S2 atau udah profesor tapi kok masih KDRT. Karena tadi KDRT itu tidak hanya melulu tentang fisik. Psikis juga, misalnya karena dia profesor terus pasangannya dia hanya S1, kemudian membanding-bandingkan, lalu S1 aja nggak usah dia lo ikut komentar. Itu kan juga sebenarnya bagian dari kekerasan psikis kan. Iya. Nah, jadi balik lagi pendidikan tidak melulu menjadi patokan, tapi memang kebanyakan semakin rendahnya pendidikan itu akan membuat orang menjadi pemacu dalam KDRT, karena kan dia nggak tahu ini tuh bagian dari ini toh, bagian dari ini toh gitu. Biasanya kan orang kalau semakin tinggi pendidikannya semakin lebih aware gitu ya, semakin lebih harusnya adabnya juga akan semakin lebih bagus, benar kan ya? Benar. Kesehatan mental jiwanya dia sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah faktornya karena lingkungan. Jadi mau kita ekonominya bagus, pendidikannya kita juga ada bagus, mental kita bagus, kemudian kita berada di lingkungan yang salah. Kayak misalnya teman-temannya Mbak Mulan itu menganggap kalau cewek itu tuh emang posisinya itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kayak misalnya, lu sama cewek kok gitu banget sih gitu. Kayak misalnya mukul kayak atau misalnya nyuruh-nyuruh apa segala macem yang pakai kata kasar gitu, kayak yang menurut teman-teman Mbak Mulat udah biasa kali cewek digituin, biasa aja, mereka memang kelas 2 gitu kan. Ada itu, yang gitu tuh. Gitu ya. Nah, jadi lingkungan ini juga berpengaruh terhadap penyebab umum KDRT. Jadi kalau mau bebas dari KDRT ya itu. Dan yang terakhir itu mungkin ini ya, agama kali ya Mbak ya. Karena memang kan agama kan kuncinya. Tadi agama itu bisa masuk juga sih sebenarnya ke pendidikan. Agama, terus pendidikan kan jadi satu semua. Udah ekonomi, pendidikan, kesehatan mental, lingkungan. Itu secara umumnya aja. Tapi kalau mau dibedah satu-satu nanti akan menemukan sub-sub. Jelas Mbak Ani. Oke Mbak Ani. Nih Mbak Ani, berarti tuh KDRT itu tandanya ada korban yang merasa tersakiti gitu ya, baik fisik, mental maupun seksualnya. Nah, kira-kira nih Mbak Ani, ada nggak sih ciri-ciri kalau ini orang misalnya nih kalau kita lagi nyari pasangan gitu atau
kita berteman atau apa gini nih, ada nggak sih Mbak ciri-ciri oh ini orang bisa nih berpotensi melakukan KDRT gitu nantinya? Sebenarnya kalau KDRT itu sebenarnya bisa dilihat dari zaman yang namanya pacaran sih ya. Bang Mulan pacaran nggak? Eh, Pak Adi nih pertanyaannya. Jadi kalau di Semarang sendiri Mbak Mulat kasus kekerasan itu yang seperti tadi saya bilang tadi kalau kita punya namanya aplikasi Asikpak itu. Jadi jenis kekerasan itu kita bagi-bagi menjadi 5. Satu KDRT, kedua kekerasan terhadap anak, ketiga anak berhadapan dengan hukum, keempat KDP. KDP itu kekerasan dalam pacaran dan yang kelima KTP, kekerasan terhadap perempuan. Jadi ada jenis kasus kekerasan sendiri untuk kekerasan dalam pacaran. Karena memang ya. pacaran ini sudah mulai banyak ya kekerasannya. Nah, dari pacaran ini, kalau misalnya udah ada tanda-tanda seperti pasangan kita kerap berperilaku bertolak belakang selama zaman pacaran misalnya, aku minta maaf ya habis melakukan kekerasan, aku janji dia aku akan ngulangin lagi ke kamu gitu kan. Tapi habis itu ngulangin lagi. Enggak kok, aku kemarin hilaf. Jadi kayak berulang terus. Kayak, enggak aku tuh sebenarnya tuh sayang sama kamu, tapi mukul. Aku tuh sayang sama kamu, tapi posesif. Jadi bertolak Nah, belakang. iya. Itu Nah, kadang tipis-tipis tuh Mbak bedain di situ tuh di titik-titik kayak gitu tuh Mbak. biasanya tuh yang bisa menyadarkan adalah justru susah sih diri kita sendiri nggak sih Mbak? Kadang kalau lagi pacaran itu diomongin sama teman-teman, pacar kamu tuh udah nggak bener loh, tapi tanya kayak enggak. Jadi yang bisa nyadarin diri kita sendiri ya kita. Kalau udah mentok banget, kalau enggak ya akhirnya sadar kan. Maksudnya akhirnya oh iya bener ya tadi seperti yang dengan ikut Zoom seperti ini kan, oh iya bener ya tadi bertolak belakang ya, kayaknya pacar gue iya deh sering bertolak belakang ya. Jadi kan teredukasi kan. Kemudian manipulatif Mbak. Manipulatif itu misalnya gaslighting ya. Ciri-ciri hubungan gaslighting itu suka memutarbalikkan fakta. Kayak misalnya meremehkan, berbalik menyalahkan. Misalnya, aku tuh sebenarnya tuh nggak mau mukul kamu duluan sih yang mulai. Coba kalau kamu tadi ngomongnya nggak kayak gitu, aku nggak mungkin mukul kamu dong. Iya. Kok malah jadi aku gitu. Nah, itu kalau udah mulai ada ciri-ciri seperti itu ada mulai tanda-tanda berarti dia memang ada kemungkinan untuk melakukan kekerasan ya. Tidak KDRT karena kekerasan itu kan banyak macam ya. KDP bisa, kekerasan terhadap perempuan bisa, tapi cenderung dia akan melakukan kekerasan. Kemudian membatasi hubungan sosial. Mbak Mulan kalau main jangan sama si ini. Kalau enggak, gimana? Lapor, lagi ngapain? Sama siapa? Kirim pap gitu ya Mbak. Nah, aku nggak suka kamu temenan sama ini. Tapi dia temenan sama aku dari TK, tapi aku nggak suka. Kamu sayang sama aku nggak? Gitu kan. Rumit itu Mbak. Ini cerita rumit nih lama-lama nih. Itu dia. Coba Nana mungkin senyum-senyum nih ya. Karena kita punya kasus dulu teman kita seperti itu. Ada yang di mana-mana sebentar-bentar harus lapor gitu. Ada di mana sama siapa? Aduh, masih pacaran aja kok udah ngatur-ngatur gitu kan. Iya, itu kan situasi yang sulit itu kadang Mbak membedakan korbannya nih, calon korban dari situasi kayak gitu. Iya, memang sulit karena memang kitanya di dalam hatinya ini juga masih perdebatan batin gitu kan, masih kayak enggak kok karena dia kan baik, dia sayang, karena itu sih Mbak love bombing ya, kayak jadi kayak kita tuh nggak punya dunia lain selain pasangan kita, ya kan? Jadi kalau mereka melakukan kekerasan tuh ya udah itu udah bagian dari rasa cintanya dia, gitu kan? Senyum-senyum terus Mbak Mulan. Terus yang kemudian aku terus kalau Mbak Adi nih. Ya, terus kemudian ini Mbak Mulan. Terus apa lagi Mbak? Meminta untuk berbagi segalanya termasuk privacy. Kayak misalnya masih pacaran ya, Mbak. Udah tahu nih gitu ya. Jangan dikunci, kalau dikunci aku minta dong ininya apanya, passwordnya harus tahu kan, segala macam yang itu tuh privacy kita gitu. Tapi kok dia mau tahu semuanya, termasuk kayak misalnya zaman sekarang tuh aku nggak menyalahkan sih ya, tapi maksudnya suka dengar nggak sih kayak tabungan nikah. Oh ya, tabungan nikah, gitu-gitu. Cicilan rumah ya. bareng juga ada, Mbak. Iya, sebenarnya sih nggak masalah ya. Mungkin ada di beberapa pasangan kasusnya aman-aman aja. Di beberapa pasangan ada. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya sih. Contoh aku, kalau udah sampai segitunya, kita tuh belum ada ikatan apapun,
Mm. Kita sudah saling kayak mendominasi gitu loh, Mbak. Paham ya? Iya, Ya iya, kan iya. ketergantungan dong. Kayak misalnya kalau kita mau putus tapi kita udah punya tabungan rumah yang udah lumayan nih, gimana dong? Jadi susah ya, jadi pikir. Panjang kan? Nah, itu kayak seperti itu sebenarnya. Kalau masalah privacy dipisah-pisah aja lebih baik. Kalau memang belum suami istri. Kemudian cemburu yang berlebihan. Itu biasanya tanda-tandanya kalau sudah dalam pacaran seperti itu biasanya eh, rentan untuk melakukan kekerasan. Di samping itu ini sih Mbak, biasa kan kalau orang lagi pacaran itu kan pasti manis-manis ya. Nah, Ya, kita betul. menunggu saat hal-hal yang spontan. Kayak misalnya tiba-tiba lagi macet. Iya, ya. Reaksi pasangan Situasi kita tuh yang nggak seperti apa? terduga membuat reaksi Nah, yang nggak itu terencana ya. bisa membuat kita mengetahui karakter. Kemudian ya dari teman-teman sekitarnya sih kita harus tadi baik lagi ngeliat ke lingkungannya. Apakah dia tumbuh di lingkungan yang baik atau tidak. Dari keluarga yang seperti apa. Cara didiknya, pola didik penanamannya seperti apa. Apakah dia yang terlalu gender banget nih. Tadi seperti saya bilang memposisikan perempuan di kelas kedua. Seperti itu ya itu juga bisa dilihat karakter-karakter yang timbul. Apakah pasangan kita nanti akan melakukan kekerasan atau tidak. Seperti itu. Mbak nih, kalau misalnya nih orang yang sudah terkena kasus KDRT atau sudah pernah melakukan KDRT, ada kemungkinan untuk sembuh gitu dalam tanda kutip, sembuh bukan dari sembuh normal Obat lah ya kembali gitu ya. gitu. Atau enggak tuh, atau emang udah jadi wataknya gitu. Aku nggak tahu sih ini ada hubungannya apa enggak, cuman bisa nggak ya? Em, saya sih agak-agak khawatir bisa atau enggaknya ya. Mungkin berkurang iya, tapi kalau ada pemicunya lagi bisa timbul lagi. Jadi kayak, jadi gini, makanya kalau KDRT itu sebenarnya ketika ada laporan itu, yang dimediasi itu yang diberikan ke psikolog itu tidak hanya si korban, tapi yang kasih pendampingan juga kasih pelaku. Pelakunya juga membutuhkan psikolog. Jadi harus tetap didampingin keduanya karena ada kemungkinan lagi kayak misalnya oke lah dia tobat tapi ketika ada pemicunya bisa jadi dia akan terus melakukan jadi kayak itu kan udah karakter ya Mbak. Udah bawaan gitu dari kecil atau dari lingkungan yang dia tuh menganggap bahwa itu hal yang biasa aja makanya akan terus kalau ada kemungkinan berulang iya makanya KDRT ini juga dalam undang-undang sudah masuk ke ranah pidana. Jadi kalau misalnya Mbak Mulan melihat ada KDRT di lingkungan Mbak Mulan, itu juga Mbak Mulan wajib untuk melaporkan. Karena KDRT ini nanti akan bisa jadi menular. Kayak misalnya gini, KDRT itu kan sebenarnya kan yang melakukan itu suami ke si istri. Tapi dampaknya itu ke anak bisa. Jadi kan anaknya sebenarnya nggak saya pukulin, anaknya nggak saya ancam, nggak saya hina, nggak saya apa-apain lah gitu ya. Anak fine-fine aja, dia hanya berlaku kasar kepada si istri. Tapi si anak kan melihat, oh ternyata kalau misalnya ribut itu tuh cowok itu ayah tuh boleh memukul perempuan ya, boleh memukul ibu ya, berarti menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini. Jadi ketika dia berteman ada masalah, dia juga main jotos aja gitu kan. Jadi bahkan dampak yang domino panjang seterusnya. Makanya harus ketika ada kasus seperti ini yang memang dilakukan pendampingan itu tidak hanya kepada si korban, juga pendampingan terhadap pelaku dan bahkan jika ada anak di tempatnya tersebut, anaknya tersebut juga harus mendapatkan pendampingan oleh psikolog. Oke. Nah, tadi aku tertarik nih sama Mbak yang disampaikan Mbak Ani kalau ada KDRT tuh melapor gitu. Prosedur lapornya tuh di Jawa Tengah nih khususnya Kota Semarang nih itu tuh kayak apa tuh ya Mbak? Terus dalam posisi apa gitu ya? Kalau misalnya di lingkungan kita atau teman-teman Banyumas Lover ada yang nonton ini, terus situasi kayak apa nih? Posisi apa yang oh iya ini aku harus melapor nih. Aku udah ngalamin KDRT nih, posisi kekerasan yang di titik mana nih yang sudah harusnya dilaporkan atau perlu dilaporkan dan lapornya tuh kemana, prosedurnya kayak apa atau hanya kayak di TV-TV yang 911 kita telepon 112 gitu kah Mbak Ani? Oke, jadi kalau sebenarnya kalau di Kemen PPA sendiri itu ada namanya Sapa 129. Teleponnya berarti di 021 129 atau di WA 08111 129 129. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia termasuk Banyumas. Oh gitu. Nah, iya dong. Nah, terus habis itu Semarang Mbak Ani. Enggak ya, ini seluruh Indonesia ya. aku cari di Kemen Dilakukan PPA. di situ tuh Mbak Ani.
Nah, tapi kalau untuk Kota Semarang itu sendiri memang ada yang saluran pengaduan lagi itu namanya di call center 112. Itu seperti yang Mbak Mulan katakan seperti 911-nya lah. Dan setahu saya call center 112 ini nggak cuma ada di Semarang ya, di beberapa kota juga ada ya. Namanya 112 juga. Nah, itu untuk kegawat daruratan. Jadi benar-benar gawat darurat. Nah, KDRT ini masuk gawat darurat nggak? Gawat darurat. Kalau memang udah kita ngeliat udah kekerasannya fisik yang mengancam nyawa kan. Kadang kalau psikis itu kan kita nggak tahu ya. Kalau psikis kan nggak kelihatan ya. Cuman kalau kita udah kayak misalnya kok kalau pas beli sayur sama ibu-ibu kelihatan kayak bengong, kelihatan kayak apa, kelihatan kayak misalnya Biru-biru gitu. kalau biru enggak, kalau psikis kan Oh ya, kesikis ya. Oke. misalnya nih bertetangga abis itu kok kalau malam-malam kok suka ada ribut gitu ya, tapi nggak mukul, cuman ribut kata-kata gitu loh Mbak, perang kata. Habis itu ketika pagi-paginya ketemu sama si perempuan pas lagi beli sayur lah atau beli apa, perempuannya kelihatan kayak bengong atau segala macam, itu bisa kita laporin. Kalau di Semarang sendiri tadi kalau udah gawat darurat itu kan mengancam nyawa ya, itu 112. Tapi kalau misalnya enggak, masih cuma psikis atau segala macam atau ya pokoknya tidak darurat lah, itu bisa ke website kita di DP3A. Nanti ada layanan pengaduannya. Kemudian kita di setiap kelurahan itu ada yang namanya JPPA, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu juga bisa. Atau mau di kecamatan, kita juga ada full timer namanya PPT. Atau di UPTD PPA itu tingkat kota. Atau misalnya mau ke kanal aduan lapor Sapa Mbak Ita, itu juga bisa. Jadi udah banyak di Semarang itu. Atau misalnya gini deh, korban kekerasannya itu langsung misalnya karena udah darurat banget ya Mbak ya, udah berdarah-darah gitu, terus masuk ke rumah sakit, kata kuncinya ngomong aja korban KDRT itu, dan pasti otomatis kita langsung ngeling. Nanti rumah sakit akan menghubungi dinas DP3A, langsung menghubungi segala macam, itu langsung ke link semua, dan itu semuanya gratis, layanannya langsung tet gitu. Mau ke kantor polisi juga begitu, ngomong oh ini ada indikasi si polisinya merasa ini kayaknya bagian dari KDRT, pas polisinya kan pasti akan ngeling juga dengan DP3A, ngeling juga dengan segala macam. Jadi semuanya itu udah mau dari berbagai macam pintu apapun di Kota Semarang, kita sudah terintegrasi. Jadi langsung. Terus korbannya dilindungi nggak Mbak kalau yang lapor tuh? Dilindungi, datanya aman dan semuanya gratis. Oke, baik. Situasi gawat daruratnya kalau tadi kalau siat yang udah mengancam nyawa gitu ya Mbak. Kalau ya itu udah mengancam nyawa. Tapi sebenarnya gini Mbak, psikis itu pun juga kalau kita lihat psikis nggak ngancam nyawa, enggak juga. Saya pernah dapat laporan, laporannya itu udah Mbak, jadi yang lapor itu temennya ngelihat status dia tuh gantung diri, kayak tali gantungan gitu Mbak, yang kayak udahlah aku capek hidup gitu. Terus mau gantung diri gitu ya. Temannya ngomong gitu kan ke lewat lagi ke 112 apa ke siapa Mbak Ika, saya lupa, itu ngomong tolong dong segera ditindaklanjutin, teman saya mau bunuh diri gitu kan. Ternyata setelah petugas kami menjangkau si korban, kemudian asal muasalnya yaitu KDRT, si suami itu tuh melakukan penelantaran rumah tangga, psikis si istrinya itu terganggu juga karena mungkin sering dicuekin, sering diabain segala macam, tapi non fisik, nggak kekerasan. Walaupun kekerasan mungkin masih yang tidak separah itu ya, tapi sisi istrinya ini, si korban ngomongnya psikisnya dia yang paling terganggu. Akhirnya dia berusaha untuk ya udahlah kalau emang seperti ini terus saya mau bunuh diri aja. Biasanya kan sekarang itu kan mengancam nyawa juga kan. Nah akhirnya kita temuin aja. Jadi kebanyakan itu kalau yang kekerasan psikis itu sebenarnya mereka hanya butuh teman untuk curhat Mbak. Sebenarnya kalau kitanya mau sabar, dengerin segala macam, itu tahu lah. Akhirnya ya kita jelasin kalau bunuh diri itu bukan akhir dari segalanya, ada segala macam itu akhirnya oh iya bener ya Mbak. Nah itu Semarang sendiri udah ada yang namanya SIPUSPAGA, Sistem Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah di situ kalau misalnya Mbak Mulan ini orang Semarang atau dapat jodoh Semarang, udah nikah belum sih Mbak Mulan? Udah dong. Ya. Nah, terus gimana tuh? Itu mau belajar gimana sih pasangan saya kok sering banget ngeliatin saya, atau misalnya anak saya kok kalau disuruh makan kok susah segala macem, atau anak saya tuh kok sekarang akhir-akhir ini diem, apa dia kena bully ya, itu bisa ke SIPUSPAGA itu tadi. SIPUSPAGA itu aplikasi tapi online tapi gratis 24 jam.
Itu nanti akan langsung dijawab oleh si psikolog kami. Nah, nanti kalau merasa psikolog kami ngerasa, aduh ini kayaknya butuh penanganan lebih lanjut deh, karena ini udah parah ini harus ditemuin. Nanti pasti akan dijemput bola atau mungkin diadakan janji temu seperti apa. Tapi kalau misalnya butuh cuman hanya konsultasi by WA kayak gitu, itu masih bisa. Misalnya kita kayak preventif gitu Mbak, mencegah jangan sampai nih orang ngerasa dia tuh sendirian di dunia ini. Kamu bisa curhat. Kalau misalnya kamu nggak tahu bagaimana cara menangani anak, bagaimana cara menangani suami, bagaimana cara menangani berelasi dengan sekitar, Hmm. kan psikolog lebih ke ini ya. Kamu nggak usah bingung gitu. Kamu nggak sendirian. Kamu bisa curhat di si Puspaga itu tadi. Nah, Mbak Ani, karena tadi Mbak Ani cerita ada temen yang melapor gara-gara WA story, aku jadi kepikiran nih Mbak Ani. Kalau misal nih Mbak Ani, kita melihat keluarga orang gitu ya, atau tetangga gitu ya, dalam mendidik anak gitu ya. Biasa kan ada orang tua marah-marah, ada tetangga marah-marah sama anaknya gitu-gitu. Tapi menurut Gue. oh gitu Saya, ya, aku juga teriak-teriak tuh. Tapi maksudnya ini tuh kayak udah main fisik nih Mbak Ani, udah main fisik nih ya. Tapi kita kan takut nih dikira ikut campur dalam mendidik anak mereka gitu kan Mbak Ani iya. nih. Sebenarnya situasi kalau ngelihat orang lain nih, bukan ke kita ya, ngelihat orang lain di sekitar kita ini yang kayak kita mau melapor karena menurut hati nurani kita, wah ini kayaknya udah kelewatan gitu. Itu tuh eh baik atau kita terlalu sok ikut campur, Kalau atau misalnya di momen yang kayak kejadiannya, apa sih? Heeh. kalau saya sendiri ya, kalau misalnya kejadiannya hanya sepintas dalam arti kayak misalnya pas kita lagi di restoran, di rumah makan, atau pas kita kayak di Mm-mm. stasiun, lihat ada kasus yang ibu marah-marah ke anaknya ya. Itu Mm-mm. pertama kalau memang belum sampai separah, mungkin hanya kata-kata, masih kata-katanya juga masih menurut kita masih oke lah bisa tolerir karena menurut saya seorang ibu pada dasarnya itu ketika marah pasti ada sebabnya. Iya, iya. Ini kayak saya membela diri saya sendiri ya. Saya kalau marah Oke, sama anak baik. orang, kamu tuh jangan kayak gini 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 gitu kan. Makanya kita Mm-mm. kayak mau ngejelasin, lu nggak tahu sebabnya kenapa saya bisa sampai semarah ini gitu kan. Jadi makanya orang nggak yang udah deh gak usah ikut campur urusan keluarga saya gitu kan. Lu juga Mm-mm. nggak biayai anak saya kok gitu, itu urusan saya gitu. Kalau masih selevel itu ya maksudnya kita memang jangan terlalu ikut campur dengan urusan orang. Tapi kalau memang udah kata-katanya frontal banget sampai kan anak kecil itu kan kadang kalau udah sampai di mendeliin kemudian diomongin kata terus-terus apa keciut ketakutan kayak gitu dan itu di tempat umum ya kita sebagai orang dewasa yang memang tahu harus seperti apa ya seharusnya kita menyetop kayak misalnya bu tenang bu tenang. Nah, tarik nafas dulu, minum dulu seperti apa. Kalau misalnya kita bisa nenangin, oke. Tapi kalau nggak bisa ya lapor, segera lapor. Karena itu kan ibaratnya mengancam si anak juga kan. Nah, lapor ke pihak-pihak yang berwajib lah. Misalnya di situ mungkin ada tenaga keamanan atau segala macam. Tapi kalau misalnya itu kejadian yang berulang, kayak kok setiap malam kok mesti kok teriak-teriak ya, anaknya kok mesti nangis ya. Itu emang harus udah udah laporan kekerasan kemana tadi 112 bisa, ke Satpam Berita bisa, ke website kami bisa, atau mau misalnya aku tuh sebagai tetangga harus ngapain ya? Harus diemin aja, harus ngelapor atau harus apa? Nah, kalau masih sifatnya bertanya-tanya seperti itu, bisa ke si Puspaga. Bu, saya sebagai tetangga harus ngapain ya? Biar nanti psikolog kami akan menjawab, oh ibu harus seperti ini. Jadi biar nggak salah kayak gitu. Oh, oke, iya, 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 Mbak Ani benar. Aku ada gambaran nih. Kayaknya kemarin kan ada kasus yang anak gara-gara apa dibanting orang tuanya sampai meninggal. Itu kan waktunya sangat singkat itu ya. Iya, Sampai begitu gitu kan. Berarti di Semarang ya, sini ada kasus ini loh Mbak. gimana tuh? Pencabulan perkosaan itulah sampai meninggal oleh pamannya sendiri jadi satu rumah Satu sama rumah. ayahnya dan ayahnya tuh nggak sadar jadi itu faktor pemicu KDRT lainnya itu yang rawan KDRT itu ini aku malah menambah materi sendiri nggak apa ya jadi maksudnya Enggak. Ini kita ngobrol Mbak, nggak materi nih. Yuk lanjut ya. gitu sih ya jadi yang wilayah yang rawan KDRT itu sebentar saya pastiin dulu mana tadi papernya sebentar oh ini dia satu situasi yang rawan KDRT atau kekerasan lainnya, satu keluarga terdiri lebih dari satu kakak. Seperti yang tadi saya bilang yang awal-awal Mbak Bulan bilang, kalau pacaran itu masuk KDRT enggak? Selama dia tidak satu rumah,
dalam hidup langka ya berarti bukan KDRT. KDRT fokusnya kan kalau dari undang-undang kan tinggal satu rumah kan. Jadi asisten rumah tangga pun itu bisa dikenakan undang-undang KDRT. Maksudnya mereka berlindung kalau mereka mendapatkan kekerasan. Jadi kalau satu keluarga udah lebih dari satu kakak itu rawan, bukan pasti tapi rawan. Tadi kan kasusnya paman mencabuli si keponakannya, padahal di situ ada ayahnya. Jadi kan udah bercampur baur gitu kan Mbak, satu kakak lebih dari satu kakak. Coba deh Mbak perhatiin, kalau satu keluarga lebih dari satu kakak itu riskan apa enggak? Kemudian pasangan suami istri yang berjauhan LDR. Kemudian sudah tidak memiliki pasangan, misalnya janda atau duda. Kemudian di wilayah yang padat penduduk. Kemudian pasangan yang menikah siri. Nah, menikah siri ini nih, wah udah. Ini kalau memang seseorang itu halalkan secara resmi. Kalau siri itu namanya bersembunyi, itu udah riskan KDRT ya. Kemudian pernikahan dini, nah sama kan kayak programnya BKKBN toh, pernikahan dini ini. Nah ini riskan banget ini KDRT, secara psikologis belum siap, secara fisik juga belum siap. Nah, taunya cuma enak-enaknya doang kan, cinta-cintaannya doang, tapi habis itu anaknya nangis, mau diapain bingung, akhirnya ribut sendiri, akhirnya si cowok main kekerasan fisik dan segala macam. Nah, ini riskan banget KDRT. Kemudian yang paling sering lagi adalah sering terpapar konten pornografi. Pornografi jadi kekerasan seksual gitu ya mengarahnya ya Mbak. Nah, itu kasusnya yang di Semarang si paman mencabuli keponakannya itu kan karena si paman itu usianya udah 20 ke atas ya, udah maksudnya udah usianya. Sebenarnya kalau dia mau menikah, maksudnya untuk menyalurkan itunya dia udah bisa gitu lah ya. Tapi dia belum mampu, mungkin dia berpikir lagi secara finansial, saya belum mampu untuk menikah. Sedangkan dia hobinya nonton konten pornografi. Kalau udah sering nonton konten pornografi, udah harus segera disalurkan, udah nggak ngeliat lagi apakah itu anak, apakah itu saudara, apakah itu keponakan, udah main sikat aja. Itu deh Mbak. Mbak Ani, selama Mbak Ani bekerja nih di Dinas PPPA Kota Semarang, kasus apa yang paling berkesan nih sama Mbak Ani sampai Mbak Ani tuh keinget terus sama kasus itu tuh, KDRT yang gimana tuh? Sebenarnya kalau saya sendiri saya tidak sampai mendampingi kasus di lapangan ya, cuma saya admin aja kayak penghubung gitu loh. Jadi saya tidak langsung mendampingi korban, tapi saya kalau ada laporan kayak baca gitu aja. Jadi setiap hari tuh kayak gila gitu loh Mbak, kayak iya benar, baca kasus kayak gitu ya, baca masalah tuh jadinya. Iya, baca kayak bukan latar belakang ya, maksudnya kayak baca kejadian di TKP-nya, maksudnya segala macam laporan-laporannya itu kayak saya tuh sampai ini bener ya ada di Indonesia, ini bener ya di Semarang ya, kok bisa gitu loh, kok bisa ada kasus parah ini gitu kan, kayak banyak kan tuh sekarang yang jadi korban tuh soalnya anak-anak sih Mbak, kasus kekerasan terhadap anak kan juga kebanyakan kasus kekerasan seksual ya, karena anak-anak itu tidak bisa melawan, seperti KDRT. Kekerasan lainnya itu paling banyak itu karena penyebabnya ada relasi kuasa. Jadi si korban ini, si pelaku ini lebih berkuasa terhadap si korban dan si korbannya ini bergantung sekali terhidupnya terhadap si pelaku. Kayak misalnya kekerasan banyak sekarang, misalnya dosen sama mahasiswa, kalau nggak sama itu karena kayak kita tuh mau ini tuh kayak mau nolak tapi dia dosen kayak gitu kan. Makanya kita sebagai perempuan ini emang harus lebih mawas diri kalau misalnya ini nggak semuanya ya, saya hanya beberapa kasus tidak dijadikan patokan loh, nanti saya bisa dimarahin. Siap. Kayak misalnya mau konsultasi skripsi nih, terus dosennya mintanya di luar jam kuliah, mintanya hanya berdua. Ya jangan karena kita memang mau pingin cepat lulus habis itu oke, iya aja. Kita harus udah punya yang namanya alarm diri ya. Lebih hati-hati pertahanan gitu. diri ya Mbak Ani ya. Pertahanan diri ya kayak misalnya saya pacaran sama cowok saya itu udah berapa tahun Mbak Ani, kita selalu berdua pulang malam, tapi selama ini saya tuh aman-aman aja. Selama ini aman-aman aja, tapi kita nggak tahu kondisinya orang naik turunnya kan. Bisa jadi pas posisinya itu dia habis ngelihat gambar yang menggugah syahwat. Kondisinya lagi motoran kok kehujanan. Yang selama ini pacaran fine-fine aja, nggak pernah ada kekerasan seksual, tiba-tiba kondisinya mendukung,
Nah, alarm diri dari perempuan ini emang harus lebih ditingkatkan lagi. Jangan mengexcuse, saya pulang sekolah sama paman, dijemput sama paman. Itu paman saya nggak mungkin dia melakukan kekerasan. Enggak. Sekarang sama siapapun kita harus lebih berhati-hati. Itu sih Mbak. Jadi saya kayak banyak kasus di mana itu pelaku kekerasan adalah orang terdekat korban. Itu yang buat saya, oh my God. Kalau Kok misalnya bisa? ibarat orang yang nggak dikenal gitu ya, masih oke lah ya. Bukannya oke saya nggak apa-apa dengan kekerasan, bukan itu. Tapi maksudnya mungkin Ya, ada ya, ya, motif. mungkin Tapi gitu ya. saudara sendiri, sepupu sendiri, om sendiri kok bisa gitu. Itu yang membekas banget bagi saya dan ternyata banyak kasusnya itu. Mbak. Aku sampai nggak bisa komentar nih Mbak Ani ini. Hanya Dirimu kalau menjadi diriku pasti juga tidak akan bisa berkomentar karena saking banyaknya baca kasus kekerasan gitu ya. Aduh sampai apalagi ini dan paling sedih itu kalau udah di kasusnya itu udah anak-anak yang di bawah SD ke bawah itu udah kayak kok bisa masa gitu ya, anak kecil gitu ya. Terus iya. langkah kita nih, karena Mbak Ani kan sering baca kasus-kasus ini nih, dari pengalaman Mbak Ani baca kasus yang banyak itu, kira-kira nih ada tips gak dari Mbak Ani biar kita tuh terhindar dari KADRT pun kekerasan dalam pacaran gitu juga tuh. Oke, tadi kalau yang pacaran tadi udah tahu ya kalau udah ada tanda-tanda seperti itu Heeh. kita harus tanya kepada hati nurani. Intinya tuh gitu, pacaran tuh belum tentu selamanya kita sama dia kok gitu ya. Menikah aja kita masih bisa cerai gitu kan. Kalau pacaran Iya. sama. Nah, itu dia. Kalau tipsnya, bentar. Aku salah. Oh, pertama yang banget itu adalah pendidikan dasar agama ya. Pendidikan dasar agama bukan berarti kita ngafalin rukun iman, rukun Islam. Enggak. Iya, 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 Mbak Ani siap. Ya, hakikatnya ya, kalau saya sendiri lebih ke ngajarin ke anak saya sih sekarang kayak ya kita tuh hidup di saya rasa semua agama sama ya. Hakikatnya bener-bener yang dasar dari agama ya setiap orang itu tabur tuai. Apa yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan balasannya juga. Kemudian saya mengajar anak-anak bahwa apapun yang kita lakukan itu dilihat oleh sang pencipta kita. Kemudian hidup di dunia ini tuh cuma sebentar deh. Kita tuh hidup untuk akhirat. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu ingin nanti akan dibalas semuanya di akhirat kalau tidak di dunia. Jadi tanamkan itu kepada anak. Jadi harus sering anak tuh jadi dimanapun dia berada, dia tuh takut akan Tuhannya gitu loh Mbak. Mau sendiri, mau gini, apapun dia akan takut sama Tuhan, itu insya Allah dia akan lebih aman lah ya. Maksudnya udah ada set alarmnya lah ya juga kayak misalnya aku berduaan sama cowok nih boleh apa enggak kayak gitu. Ya kalau misalnya memang karena faktor kerjaan atau segala macam itu di luar lagi kita nggak bahas konteksnya ya. Kemudian pola komunikasi yang baik Mbak untuk mencegah tips KDRT. Cara kadang itu kekerasan itu terjadi dari komunikasi yang tidak lancar, salah paham. Bener ya? Iya, Ngikutin iya, iya. Queen of Tears nggak? Kadang Benar, gampang benar, ya, benar. ini tuh sebenarnya ini gini doang, tinggal diomongin doang gitu kan. Tapi kalau Nggak misalnya perlu semuanya, emosi gitu ya, Mbak Ani ya. tapi kalau diomongin selesai nanti nggak jadi 16 episode ya kan? Jadi cepet selesai, nggak mungkin, nggak laku nanti. Nah, Iya, iya, iya. pola komunikasi dengan baik. Jadi kadang kita harus tahu. Sebenarnya sih ngomong kayak ngomong ngaca ke diri saya sendiri ya. Loh itu lu udah tahu teorinya, tapi prakteknya emang susah sih Mbak. Komunikasi dengan baik dengan pasangan itu susah Iya, banget. otak kita beda, Mbak. Otak kita beda. Kita bisa ngomong kayak gitu, tapi prakteknya tuh susah banget gitu. Jadi kayak misalnya kalau memang suami kita lagi kondisinya lagi capek banget segala macem, ya tunggu kondisinya dia lagi baik dulu, baru kita omongin. Kok kamu kayak gini, kok kamu segala macem. Kalau kayak gini-gini kita harus apa? Sama si istri juga. Jadi harus tahu kapan kita masuk gitu lah, kapan kita harus tahan dulu. Jadi komunikasi yang baik. Kemudian edukasi mengenai apa itu kekerasan. Jadi tidak hanya KDRT, kekerasan apapun, terutama anak-anak. Jadi edukasi kekerasan ini harus sejak dini sekali. Jadi kadang ada yang misalnya, ini saya mungkin agak-agak keluar dari KDRT, nggak apa ya, kekerasan Iya, secara iya. umum ya. Jadi kayak misalnya ada, ini teman saya pernah cerita sih, dia baru sadarnya ketika dia udah besar ya, karena dia pikir dulu mungkin aku masih kecil, aku nggak tahu kalau itu bagian dari kekerasan. Kalau misalnya anak TK naik antar jemput gitu Mbak Mulan. Kemudian supirnya itu tuh orang luar tuh nganggapnya tuh kayak memang dia tuh pecinta anak gitu kan.
Terus habis itu dia suka mangku tuh si anaknya yang antar jemput itu, terus kayak main kuda-kudaan. Jadi dipangku sama Om, yuk seru ya, seru. Tapi sebenarnya si orang ini, si laki-laki dewasa ini memanfaatkan kesempatan untuk megang-megang si anak. Tapi si anak pemahamannya apa? Aku main kuda-kudaan, ya kan? Iya, Nah, iya. kita harus ngasih tahu sedini mungkin ke anak kalau memang sudah ada orang yang sudah masuk megang kamu ke daerah yang sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh, apapun itu, jenis permainan apapun itu, ya itu namanya kamu sudah mendapatkan kekerasan dan itu bagian dari kekerasan sayang. Kamu datanya, kalau komunikasinya baik, si anak bisa menjelaskan ke si orang tua. Misalnya tanyain, hari ini ngapain di sekolah? Oh, hari ini tadi aku main kuda-kudaan sama omnya, mama, gitu. Oh ya, seru nggak? Seru. Oh, oke. Kalau sampai di situ aja, orang tua ngerasa kayak, oh udah main kuda-kudaan. Tapi kalau orang tua yang peka, kuda-kudaannya kayak gimana? Nah, bisa nggak main sama bunda? Bunda juga kepingin, main kuda-kudaan sama kamu, terus dipraktekin. Terus nanti tangan omnya megang sini aku mah, kayak gitu kan. Wah, kita yang orang dewasa kayak, wah ini anak saya udah dilecehkan nih, gitu kan. Nah, kita harus ngatain anak, dek besok lagi kalau ini nggak boleh ya. Ingat gak tadi yang bunda ajarin sentuhan boleh dan tidak? Oh ingat bunda, nah itu bagian yang boleh atau tidak? Tidak bunda. Nah itu dia makanya, jadi harus diedukasi sejak dini, termasuk yang dewasa-dewasa ini nih, yang tadi termasuk edukasi pacaran. Kalau pacaran kita tadi udah posesif, udah gaslighting, udah segala macem, itu juga kita harus tahu, oh ini berarti pacar saya udah melakukan bagian dari cikal bakal kekerasan nih. Nah itu harus diedukasi sejak dini nih mengenai kekerasan. Kemudian aktif dalam kegiatan positif dan produktif. Kalau misalnya kita banyak kegiatan positif, lingkungan kita juga positif, otomatis kemungkinan kecil kita akan mendapatkan terpapar oleh konten-konten yang negatif seperti pornografi. Kayak misalnya, seorang anak yang sekolah, kemudian les, kemudian ngaji, kemudian juga sama orang tuanya bermain, sama teman-teman bermain, dan kita tahu semua kegiatan aktivitas anak, tidak sempatlah dia yang namanya buka-buka konten pornografi, habis tenaganya untuk kegiatan positif tadi. Yang ada yang sampai rumah dia tidur, atau enggak sampai rumah dia ngobrol sama orang tuanya. Jadi kalau kegiatan anak banyak diisi kegiatan positif, itu anak akan lebih terhindar dari kekerasan dan konten-konten yang negatif. Sama juga dengan orang dewasa. Mbak Mulan, kalau misalnya Mbak Mulan hari ini disuruh lembur, besok suruh lembur lagi. Mbak Mulan tuh gak sempet tuh namanya nonton akun gosip kan. Gak sempet namanya ngegibah borong-borong. Ya ada sih ngegibah, mungkin ngegibahnya kerjaan kali ya. Atau gimana. Jadi kita akan terhindar Mulan. Habis energi ya Mbak. Ya habis energi kita untuk yang hal positif. Kemudian hindari perselingkuhan. Nah ini dia. Menarik Itu kan? ya, ada kaitannya juga nih ya. Perselingkuhan. Ini saya juga baru, iya ya, ada ya ternyata. Jadi perselingkuhan itu tadi awal-awalnya mulanya dari mana Mbak Mulan kalau di dunia kantor? Dari Bang Nebeng. Benar nggak sih? Ya, kita kan sejalan ya, nebeng ya gitu. Gak curhat tuh Mbak, gak dari curhat-curhatan. Terus si istri kan ngeliat, oh nebeng ya, nggak apa-apa lah, bukan tipenya lah gitu sama gue, cantikan gue, jangan dulu. Oke. Kenyamanan bisa timbul dari tebengan yang Iya terlalu sering. deh. Nah, kalau udah selingkuh itu nanti ujung-ujungnya nanti akan merasa tidak puas dengan pasangan, selalu membanding-bandingkan dengan selingkuhannya, akhirnya timbullah kekerasan, benar kan? Ya. Nah itu dia. Kemudian memilih lingkungan. Ada hubungannya nih. Ya, Ada ternyata. ada ya. Nah itu nih, kalau di kantor udah ada yang sering nebeng-nebeng, Mbak Mulan, tolong diingatkan. Awas, Oke. Witing Trisno jalanan, Ya. sokot, Ono Kulino Liane. ya. Benar Gitu ya, takut hilaf gitu ya. Kita suami istri ini, aduh jangan deh, tebengan. Ya. Terus habis itu memilih lingkungan circle positif, kemudian jangan ragu untuk bercerita jika ada indikasi kekerasan. Kalau di Semarang tadi, balik lagi, kalau kamu ngerasa, ini kekerasan nggak sih, ini apa sih, bingung, ragu-ragu, udah. Langsung aja ke si Puspaga, itu online 24 jam dan gratis. Kalau misalnya ada Mbak Mulan di samping saya langsung ceritakan Mbak. Ya siap Mbak. Gitu. Iya. Mbak ini kalau korbannya nih Mbak, kalau korbannya bisa disembuhkan nggak sih Mbak? Korban bisa disembuhkan? Traumanya gitu, sakitnya gitu-gitu dipulihkan lagi mentalnya gitu. Mbak Mulan pernah pacaran kan? Sebelumnya saya belum dapat jawaban pasti. Ya, oh ini jadi ya boleh. Saya pernah tuh Mbak, sekali saya pacaran, gimana tuh?
pernah itu pas pacaran putus itu sama pacarnya Pak. Jadi Putus, pasangan resmi. putus Putus. gimana tuh? Masih ada traumanya nggak? Masih sih Mbak. Berarti udah kejawab deh. Udah kejawab lah ya. Bahaya Hmm. banget. Ya waktu mungkin bisa menghapus ya sedikit demi sedikit, cuman mungkin traumanya pasti tetap ada lah. Ada ya. Apalagi kalau misalkan ya korban kekerasan itu tuh ini banget Mbak. Kalau misalnya tiba-tiba dia ada faktor pemicu yang mungkin mengingatkan dia dengan kondisi yang seperti saat itu, apalagi kekerasan seksual ya, itu dia bisa sampai mungkin susah nafas atau segala macam karena mengingat kan. Kayak gitu tuh susah Mbak untuk dihilangkan. Ya. Tapi bisa disembuhkan pelan-pelan, tapi kalau dihilangkan menurut saya enggak, masih ada ya. Tinggal kemauan dari si korban itu sendiri. Usahanya seberapa kuat untuk melupakan. Melanjutkan hidup gitu ya Mbak Ani. Nanti. Mbak Ani kembali ke pertanyaanku yang awal nih. Ntar aku jadi lupa. Mbak Ani kalau ntar nih aku soalnya jadi inget lupa gitu. Maaf ya. Mbak Ani, nih kalau ini termasuk nggak KDRT ya? Ini termasuk nggak KDRT? Kalau situasinya tuh bukan dipukul, bukan fisik nih, tapi kayak anak yang nih kalau Ya. situasinya nih di sebuah rumah nih, ini orang tuanya sering berantem, tapi bukan berantem yang main fisik, Ya. hanya kayak main kata-kata, tapi bukan kata-kata kasar, kayak suara keras gitu ya. Sering nggak harmonis gitu orang tuanya, tapi bukan yang pakai fisik. Dan anaknya merasa terganggu sampai dia nggak betah di rumah, dia nggak suka dengan keluarganya. Apakah kategori anak ini juga lagi mengalami KDRT gitu Mbak Ani? Bisa sih. Bisa. Oh bisa gitu Karena aja bisa. mengalami sampai ke psikisnya dia kan. Oh Itu iya ya. sebenarnya saya ngerasain juga sih karena saya sering ribut juga ya dengan pasangan saya. Dan ya kalau saya sih cara menyembuhkannya adalah dengan ya kita ya memang seperti yang Mbak tadi bilang nggak ngomong kasar juga, maksudnya mungkin intonasinya kencang gitu ya. Ya intonasinya keseng tapi nggak harmonis gitu loh, berantem Ya. terus gitu kita anggap gitu. Ya kita berusaha untuk ngomong ke si anak bahwa kalau saya berusaha menjelaskan tadi kenapa sih alasannya kok tadi bunda intonasinya tinggi. Jadi kenapa sih ayah kok intonasinya tinggi? Tadi karena sebabnya seperti ini. Tapi bukan berarti kita nggak sayang sama kamu, bukan seperti kamu segala ini. Pokoknya intinya tuh ya itu salah. Kita menjelaskan ke si anak itu salah. Tapi apa kalau tadi masuk ke KDRT? Iya, bisa jadi itu masuk ke KDRT karena menyerang psikisnya si anak. Dan makanya sebenarnya kalau orang dewasa itu sebenarnya kalau mau ribut tolonglah jangan di depan anak-anak. Tolong ya Ani, kalau ribut jangan di depan anak-anak. Oke. Ya, saya juga soalnya kayak gitu Mbak, gitu kan. Tapi kalau Ya, saya juga Mbak Ani. tapi kalau kita pillow talk sama si anak kita jujur tuh pasti dia akan ngomong, iya sih bun, aku tuh nggak suka loh lihat bunda itu ribut sama ayah. Kadang gini nggak Mbak Mulan, saya tuh kalau ribut sama suaminya Mbak Mulan, ini saya malah curhat loh. Karena kayak misalnya gini, Ya oke, lanjutin. dia itu tuh ayahmu tuh misalnya HP-nya ketinggalan, tolong kasih HP-nya ke ayah. Cuma dia bilangin ayah itu apa namanya handuknya ada di lemari baru soalnya yang lama kecil gitu kan. Kenapa sih bunda nggak ngomong sendiri? Nggak lagi ribut, malas gitu kan. Jadi anak itu sebagai perantara. Terus anak tau nggak sih bun gitu. Kalau kalian ibaratnya kalau kalian mau ributlah sendiri gitu. Jangan bawa-bawa aku, jangan libatkan aku gitu si anak. Dan Oke. anak kesel Mbak sebenarnya. Iya. Tanya aku juga pernah diprotes sama anakku juga gitu. Bisa nggak jangan berantem terus gitu. Iya, Jadi benar. itu keserang ya, itu udah KDRT kan anak ya. Gitu. Kasihan itu nanti si anaknya itu sebenarnya. Nah kalau kemarin Jangan diulangi lagi ya Bang Mulan. Ingat loh, jangan diulangi loh. Oke, siap. Saya akan pelajari ini hasil curhatan saya, Mbak Ani. Mbak Ani, kalau yang kemarin kasus Lebaran, uang THR anak kita pakai itu KDRT nggak? Itu investasi bodong itu yang kemarin ngetren itu KDRT nggak tuh Mbak Ani itu? Balik lagi sih tadi saya nggak bisa menyimpulkan itu KDRT atau tidak ya. Tapi tadi saya kan sudah menjelaskan tadi, saya sudah menjelaskan apa itu termasuk dalam KDRT kan. Nah, seperti apa. Cuman sebenarnya kalau saya sih dari kecil memang membiasakan untuk ya itu haknya anak. Kalau misalnya diomongin, misalnya kan gini ya. Kita kan kalau anak dapat THR juga orang pasti kan juga mengeluarkan THR kan.
Gampang kita ngomong ke si anak, ya kita ngomong ke si anak. Anak kita tuh sebenarnya nggak terlalu peduli sih Mbak. Itu uang mau dipakai apa segala macam. Kalau kita ngomong, anak dek, maaf ya dek, nih emang bunda, emang lagi butuh gitu kan. Fine-fine aja sih. Soalnya saya kalau nanya sama anak saya kayak misalnya, ih nggak ada uangnya gini-gini. Ya udah nggak apa-apa bun, pakai tabungan aku aja gitu. Mereka tuh biasa aja gitu lah. Nggak Asik usah banget tuh. kalau teman-temannya ngomong, investasi bodong, awas lo gitu kan hitungannya. Nah itu mungkin baru. Anak saya kalau akhirnya karena udah tercemar oleh seperti itu, jadi kayak kalau misalnya dapat THR kemarin itu saya transfer aja dia kayak, nah ini bunda transfer ya, karena kan kita kan sekarang cashless ya, malas ngambil uang ya. Yaudah THR buat bunda transfer aja. Ya, ini buktinya ya nak. Ya, ini lo dilihat dulu loh. Bun, iya bun, aku percaya bun gitu. Jadi anak saya udah sampai, aduh apaan sih nih gitu, kok ribet banget. Enggak, aku tuh nggak mau sampai dicap sebagai orang tua yang melakukan itu loh deh, aku bilang. Dan aku nggak mau sampai di depan kamu tuh nanti bertanya-tanya lagi, nggak mau. Aku bilang, aku harus nunjukin ke kamu ini ya, buktinya ya. Nanti kalau kamu sudah dicatat oleh malaikat loh. Jadi, ya, Oke, siap, siap, ya Mbak Adi, Mas. Luar biasa pembicaraan kita sampai kemana-mana, sampai ke THR juga ya. Wah, ternyata kalau kita berantem nih teman-teman Banyumas Lover di depan anak itu juga kalau psikis anak kena itu udah KDRT, kalian melakukan kejahatan itu namanya ya Mbak Ani ya. iya. Wah, Mbak Ani. Ini masalahnya gini loh Mbak Mulan juga, kalau misalnya masalahnya kita sering melakukan orang tua sering ribut sama anak ya, habis itu sekarang jadinya nggak ngerasa nyaman untuk curhat ke orang tua. Anak itu curhat ke orang dewasa lain, wah itu bisa bahaya. Iya kalau orang dewasanya tepat, kalau orang dewasanya memanfaatkan anak kita gimana? Iya kan? Ya, ya. Iya, ngeri ya. Zaman sekarang ya Mbak Ani ya. Tadi udah banyak banget yang Mbak Ani ceritakan sampai hal-hal yang membagongkan, ternyata begitu juga bisa mengancam psikis gitu ya. Ternyata di sekitar kita juga udah banyak kasus-kasus kayak gitu. Mungkin kita harus lebih banyak peduli sama sekitar gitu ya Mbak Ani ya. Ya, betul sekali, peduli terhadap sekitar karena kita tinggal di lingkungan tersebut kan. Otomatis kalau misalnya kita belum kena dampaknya, suatu saat nanti akan kena dampaknya juga, berimbas. Karena kayak kata Mbak Ni kayak domino tadi itu ya, bisa kemana-mana gitu, ada efek. Misalnya anaknya si yang di KDRT tadi bermain dengan teman, bermain dengan anak kita, terus karena dia sering melihat orang tuanya menyelesaikan masalah dengan dijotos, kita juga bisa jadi kena jotos kan. Ya, anak kita kena lagi, nanti anak kita juga bermain dengan siapa lagi, jadi terus kena, terus emang harus di stop sih. Iya, harus stop, harus mulai peduli gitu ya, nggak usah takut ya. Kalau misalnya ragu, bisa tadi Mbak Adi sampaikan bisa ke Puspaga. Kalau ragu ini KDRT atau enggak, bisa konsultasi dulu dan gratis ya Mbak Ani ya. Betul. Benar-benar gratis ya Mbak Ani ya. Curhat iya apapun dong. tuh. Iya betul. Mas Lovers. Tadi ulangi lagi dong ngomong Banyumas Lovernya. Aku tuh dulu di Purwokerto loh. Oh iya, kok gak ngapak sih? Iya kan aku orang Indonesia. Aku sampai enggak, karena memang udah sering pindah-pindah. Gitu, baik. Oke Mbak Ani, closing statement dong. Ini udah ternyata udah lama ya kita nggak serasa nih. Closing statement dari Mbak Ani nih, apa nih untuk teman-teman Banyumas Lovers? Untuk Banyumas Lovers, closing statementnya itu adalah jangan pernah sepelekan kekerasan sekecil apapun. Kalau kamu melihat ada kekerasan di sekitar kamu, segera laporkan. Itu. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Stop. Stop. Ini aku ada salamnya nih Mbak nih. Harusnya aku dikasih tahu nih gimana tuh salam-salam stop kekerasan terhadap perempuan. Ada nggak sih? Ada nggak? Cuma bisa perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Tagline-nya setahu aku itu sih. Gitu. Apa? Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Indonesia maju tuh. Perempuan berdaya kawan, Mas. Perempuan harus berdaya berarti ya. Berdaya saing tuh. Jadi teman-teman Banyumas Lover, gimana tema kita asik kan? Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi bersama Mbak Ani dengan cerita-ceritanya ya, biar kita sama-sama aware, sama-sama peduli sama lingkungan sekitar kita. Sayangi dirimu ya. Kalau kamu merasa nggak enak gitu ya, nggak enakan ya Mbak Ani ya. Nggak usah nggak enakan. Belajar masa bodoh ya katanya ya. Jangan. Awal dari korban kan gara-gara nggak enak ya Mbak Ani ya.
Iya betul. Karena itu tadi kan karena relasi kuasa, Mbak Mulan. Kita Iya tuh nggak benar. kan lebih ini ya, dia guru kita, dia suami kita, dia ini kita, tapi kita nggak peduli dengan diri kita. Mm-mm. Tuh, Hmm, makanya mulai sekarang sayangi diri sendiri ya. Kalau ada betul. apa, hubungi Puspaga. Ya, Ini tadi. Oke. Terima kasih Mbak Ani. Sampai jumpa di kesempatan ya, yang lain. Dan terima kasih teman-teman ya. Banyumas Lover. Dan sampai jumpa. Dadah.